Shalom. Selamat sore Bapak Saudara yang kami kasih dalam Tuhan. Segala puji syukur bagi Tuhan. Sore hari ini saudara kita yang ada, kita menaikkan pujian syukur di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Dia, Raja di atas segala raja. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa,
seperti Engkau dalam kehidupan kami, Yesusku. Karena Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa ya Bapa. Penyataan Tuhan selalu sempurna dalam kehidupan kami. Sehingga sore hari ini Tuhan, saat ini kami boleh berada di tempat ini bersama-sama berkumpul dengan saudara seiman kami, untuk kami memuji dan membesarkan nama-Mu ya Bapa. Yesus, Engkau mengurapi setiap kami yang hadir pada sore hari ini. Berkati kami ya Bapa, menguduskan setiap hati kami Yesusku, agar kami benar-benar Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Yesusku. Kami datang membawa hati kami Tuhan, kami datang membawa jiwa kami Yesusku, karena inilah persembahan sejati kami di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa, Engkau pimpin ibadah ini dari pertama, pertengahan hingga akhirnya Yesusku. Kami yakin dan percaya Yesus, Engkau berada bersama-sama dengan kami, mengurapi setiap hati kami. Engkau berkati seluruh sidang jemaat yang boleh hadir pada sore hari ini ya Bapa. Engkau juga memberkati kami yang boleh melayani Tuhan pada sore hari ini. Dan kami serahkan Tuhan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Boleh tetap berdiri. Sebelumnya saya mohon maaf karena Ibel harus ada keperluan di sekolah, jadi mamanya menggantikan. Haleluya. Jangan bosan-bosan kalau setiap minggu ini kayak saya berturut-turut terus di depan. Tapi puji Tuhan, biarlah hanya kemuliaan nama Tuhan dipermuliakan. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Haleluya. Kita mau bersyukur pada Tuhan sebab Dia baik bagi saya dan saudara. Baba
sukacitamu mengalir di dalam saya dan saudara. Agar sukacitamu juga melimpah dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Haleluya. Kita mau menari dan bersuka di setiap waktu, Bapak Saudara. Haleluya Yesus. Sukacita kita penuh, amin. Karena dialah satu-satunya yang membuat kita bersukacita dan bersejahtera boleh ada dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, saudara, ini saya buka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu yang menyaksikan cinta kasih Tuhan. Saya persilahkan. Mungkin anak yang baru saja ulang tahun. Haleluya. Bernyanyi nih kayaknya. Shalom. Saya ingin menyaksikan kebesaran Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, di mana tepat hari Selasa tanggal 17 adik Elisa genap usianya 1 tahun. Biarlah di usianya 1 tahun Tuhan berkati, Tuhan jaga, Tuhan berikan kesehatan dan panjang umur, dan juga diberkati tumbuh kembangnya. Dan juga buat kita dan juga buat kami orang tuanya, supaya diberikan rezeki biar bisa membutuhkan kebutuhan anak-anak kami, dan juga buat kita semuanya yang hadir di sini, kiranya diberikan Tuhan kesehatan dan rezeki. Dan di sini saya juga ingin menyaksikan, baru beberapa hari kemarin saya bilang ke Mama, saya bilang pas kami berdua mau nyetrika, saya bilang ke Mama, nggak tahu kenapa akhir-akhir setiap mau ke gereja itu hatiku gimana, kayak nggak biasa, kayak semangat gitu. Saya bilang, Tuhan, Mama bilang, oh puji Tuhan anak kalau kayak gitu.
Mudah-mudahan semua orang-orang yang di rumah kami bisa semakin bertambah imannya dan lebih dekat lagi ke Tuhan, yang menjadi salah satu kerinduan kami juga. Dan juga semua keluarga-keluarga kita yang kita inginkan lebih dekat ke Tuhan bisa datang ke gereja bersama kita. Terima kasih. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa. Itu Roh Kudus yang menggerakkan. Dan saya percaya bahwa semuanya yang mungkin saat ini ada keluarga kita yang tidak ikut hadir dalam minggu-minggu ini bersama dengan kita, biarlah nanti minggu besok atau besok selanjutnya, jangan sampai tahun depan ya, minta sama Tuhan harus pasti ikut. Amin. Haleluya. Saya juga diberkati kemuliaan kesaksian saya dari Bapak Ibu Saudara semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Dan diberkati, saya kira tadi mau menambah untuk adik lagi. Haleluya. Dan sekolah minggu nambah lagi gitu, regenerasi. Puji Tuhan. Mungkin ada yang bersaksi kembali. Puji Tuhan, bersyukur pada Tuhan untuk kemurahan Tuhan, di mana beberapa waktu yang lalu, ya kurang lebih 2 minggu yang lalu, karena salah minum, saudara, salah minum itu jantung saya itu berwadoknya itu luar biasa, sedangkan sudah obat jantungnya itu sudah tinggal sekian hari. Dan tadi harusnya Selasa kemarin saya harus kontrol, tapi karena kesibukan karena ada pelayanan, jadi hari ini. Tapi bulan lalu sudah dikasih sama dokter, itu sudah dikasih itu surat pengantar untuk pemeriksaan kolesterol. Saya menjelang diperiksa itu saya tuh takut, saudara ya, nggak tahu kok malah melo ya saya malah melankolis begitu, jadi meredet. Terus pikiran saya takut nanti kalau A, B, C dan lain sebagainya, yang akhirnya kemarin saya kesana sama Tante Ita dan diambil darah. Saya ngomong sama susternya, sama yang petugasnya untuk ngambil darah itu, maaf sus, jujur saya ini redek. Kira-kira pengaruh enggak dengan hasil lab nanti? Ya pengaruh, juga pengaruh di pengambilan darah. Begitu dicari darah, betul saudara, sulit saudara. Jadi ada akhirnya 2 kali diambil di sini, terus akhirnya dibuang di kanan, akhirnya dicari di sebelah kiri. Dan itu pun orangnya harus ganti karena ya kayaknya petugasnya juga dredeg gitu, melihat dredeg saya, terus akhirnya yang lain yang disuruh disuruh menggantikan. Dan tadi diperiksa dan saya sampaikan ke dokter, terus saya berikan hasil dari lab untuk mengetahui kolesterol. Saya berpikir, waduh, kolesterol saya, dan dokternya pun juga berpikirnya tuh ekspektasinya pasti nanti tinggi. Hasil kolesterol itu ada 4 saudara, 1, 2, 3, 4. Dan yang ketiga itu kolesterol jahat, yang 1, 2, 4 itu kolesterol baik. Terus tadi diterangkan sama dokternya, yang baik, yang jadi ketiga-tiganya baik, yang kolesterol jahatnya pun juga baik begitu. Jadi enggak sampai dokternya. Terus yang terakhir itu yang seharusnya dokternya tuh lihat, iya sedikit ngenyek saya atau gimana gitu. Ini jangankan bapak yang gendut gitu, yang kurus aja seharusnya nggak sampai seperti ini gitu. Jadi sangat sehat. Puji nama Tuhan, hasilnya sangat baik sekali. Semua karena kemurahan Tuhan. Saya pulang dari
dokter itu saya jadi tambah semangat gitu ya, tambah semangat. Ternyata hasil memang begitu dibilang, dokternya itu sudah bilang ini bapak harus cek lab dan harus lab asli, bukan cuma di kayak Mbak Lucy itu kan ada, tapi tidak pakai kolesterol ya, karena memang mahal. Nah, kalau kolesterol di lab itu ya mungkin kalau bayar mahal gitu, tapi puji Tuhan kena BPJS jadi gratis gitu, dan hasilnya lebih akurat begitu ya. Semua karena kemurahan Tuhan, berkat doa-doa Bapak Ibu Saudara. Tuhan berkati. Demikian kesaksian saya. Haleluya, puji Tuhan. Yang jahat ikut jadi baik. Haleluya. Pengaruh-pengaruh itu, jadi semuanya Tuhan sudah kasih yang terbaik. Tuhan gak akan kasih yang tidak melebihi dari kekuatan kita. Amin. Puji Tuhan, semuanya sehat. Baik Bapak Ibu Gembala, semua sidang jemaat Makedonia, semuanya sehat sampai nanti hari kita memutih kita bersama-sama. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya makin berdiri. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kasih yang sempurna telah kita terima daripada Yesus. Haleluya. Bukan karena kebaikan kita Bapak Ibu Saudara, tapi oleh kasih karunia kita. Haleluya Yesus. Sempurna telah
serahkan pada hambanya yang bertugas. Bersyukur kami kepadamu Bapa di dalam sorga. Kami sudah memuji memuliakan namamu. Anak-anakmu bahkan hambamu menyaksikan kemurahan kasih setiamu yang begitu nyata dalam hidup setiap kami anak-anakmu. Biarlah pujian kami, kesaksian yang kami dengar memberkati hidup kami, membuat kami semakin setia di hadapan Tuhan. Dan Tuhan, tiba saatnya untuk kami sama-sama mendengar firman-Mu. Urapi kami hambamu, urapi semua kami yang hadir pada saat sore ini, untuk kami menikmati firman Tuhan mulai awal sampai akhir. Haleluya, penyampaian kebenaran-Mu ada di dalam penyertaan dan urapan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, dan ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Salam. Selamat sore menjelang malam. Selamat bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah tengah minggu hari Kamis bukan ibadah sampingan ya, tetapi sama kapasitasnya dengan ibadah di hari Minggu, cuma waktunya lebih singkat ya. Dan puji Tuhan kalau Bapak Ibu Saudara kita semua bisa berhimpun di sore hari ini. Kemenangan yang Tuhan berikan jadi bagian Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan, kesaksian yang boleh menguatkan iman kita, membuat kita boleh semakin semangat dan merindukan Tuhan setiap saat. Amin. Terus terang tadi saya itu waktu pulang, kan Bapak Gembala lagi kontrol di Rumah Sakit Bayangkara, saya latihan ujian di GBI Duta Ilahi ya. Jadi saya tidak tahu hasilnya. Dan waktu Bapak Gembala saya tanya, gimana Pak hasil dari lab tentang kolesterol Papa? Nanti aja di rumah tak ceritanya. Terus terang di jalan saya deg-degan, karena saya tahu biasanya orang gemuk itu kolesterolnya itu tinggi ya. Dan puji Tuhan, saya bersyukur dan hati saya tenang dengar kesaksian tadi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Gembala, sehat terus. Haleluya, haleluya. Ulangan pasalnya yang ke-30, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-20. Kitab Ulangan di dalam Perjanjian Lama, Ulangan pasalnya yang ke-30, ayatnya yang ke-15 mulai. Saya baca untuk kita semua sore hari ini. Sudah dapat? Haleluya. Demikian firman Tuhan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak, dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa, tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. 20. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Amin. Puji Tuhan. Pembacaan firman Tuhan sore hari ini sebuah pilihan ya. Ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, satu perintah yang Tuhan taruh di hati Musa untuk diberitahukan kepada seluruh umat Israel. Ya, karena
Tidak lama lagi Musa akan meninggalkan umat Israel, karena Musa adalah pemimpin pertama di tengah-tengah bangsa Israel, yang dimana Musa dipercayakan Tuhan untuk membawa orang-orang Israel itu keluar dari tempat perbudakan mereka di Mesir, untuk menuju satu tempat atau tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka belum sampai ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, tetapi dalam perjalanan panjang dari umat Israel ada perintah yang disampaikan Musa kepada umat Israel saat itu. Kalau kita lihat di dalam perikop Ulangan pasal 30 ayat 11, kehidupan atau kematian. Di sini saya mau bilang bahwa ada sebuah pilihan dalam firman Tuhan yang Musa sampaikan kepada bangsa Israel, ya. Karena di ayat yang ke-15 tadi, ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Begitupun dalam ayat yang ke-19 dikatakan, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ada pilihan yang disampaikan Musa kepada orang-orang Israel, ya. Aku memperhadapkan kepada kamu seperti ini loh, ya. Kehidupan, keberuntungan ayat 15, kematian dan kecelakaan. Tetapi sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang hamba Tuhan yang dipercayakan Tuhan dengan begitu banyak orang, ya, Musa bilang kepada orang-orang Israel, karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati Tuhan. Siapa orang yang tidak mau hidup umur panjang? Ya, semua kita tentu rindu umur panjang. Amin. Umur panjang, kita sehat, ya. Kita diberkati jasmani rohani, dan kita bertambah banyak, di mana kehidupan rumah tangga kita, keluarga kita diberkati dengan bertambah-tambah keturunan di dalam keluarga. Itu yang dirindukan Tuhan lewat Musa, ya, supaya umat Tuhan bukan hanya mereka hidup diberkati secara rohani mereka, juga kehidupan jasmani mereka, ya. Mereka boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Mereka boleh hidup bertambah banyak di negeri kemana mereka Tuhan bawa, ya. Sebagai anak-anak Tuhan, tentu hidup kita setiap hari kita rindu berkat Tuhan, berkat Tuhan, berkat Tuhan ada dalam hidup kita. Amin. Kita tidak mau kutuk. Kita tidak mau menjadi hidup yang dikatakan tidak beruntung. Mengalami, kalau di sini di dalam ayat 15 dikatakan kematian dan kecelakaan. Kita berdoa supaya itu jauh dari hidup kita. Amin. Jauh dari keluarga kita, jauh dari keturunan kita, jauh dari anak-anak Tuhan Makedonia Family. Sebab itu kita dibawa Tuhan untuk kita hidup, dikatakan ayat 16, aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu. Mengasihi Tuhan, ya. Tuhan mau anak-anaknya sungguh-sungguh mengasihinya. Amin. Anak-anak, kalau kita sebagai orang tua mengasihi mereka dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, mereka bisa merasakan itu. Terlebih Tuhan yang punya hidup kita, yang memiliki hidup kita.
Kalau dia lihat kita sebagai anak-anaknya, kita sungguh-sungguh, kita tulus, ya kita berpegang kepada perintahnya, kita melakukan perintahnya, kita hidup, kita berjalan di dalam rel firman Tuhan. Sebagai Bapa yang baik, Dia akan senantiasa mengasihi kita. Amin. Dia akan selalu melindungi kita, menuntun kita di jalannya. Ya, karena Tuhan tidak mau atau Tuhan tidak merancangkan kecelakaan dalam hidup kita, tapi Dia merancangkan damai sejahtera. Dia merancangkan hal yang terbaik, yang terindah dalam hidup anak-anaknya. Sebab itu mari kita sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan dan kita mau hidup menurut jalan yang Dia tunjukkan dalam hidup kita. Amin. Ayat yang ke-17 dikatakan, tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa, tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi. Ya. Jadi Musa dia tegas kepada bangsa Israel. Ini loh, kalau kehidupanmu itu mau berpaling, hatimu mau berpaling dari Tuhan kepada Allah-Allah yang ada di sekitar mereka saat itu. Karena kita tahu umat Israel ini mereka dipimpin oleh Tuhan, mereka umat kesayangan Tuhan, pilihan Tuhan. Tetapi bangsa-bangsa yang dimana tempat orang Israel berjalan itu, kota-kota yang ada sebelum mereka masuk tanah Kanaan itu adalah orang-orang yang dimana mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka punya Allah-Allah lain, ya. Mereka punya penyembahan-penyembahan berhala. Makanya ya Musa dia tegas katakan, kalau hatimu berpaling, kamu tidak mau mendengar firman Tuhan, ya, dan engkau mau dibawa hatimu untuk disesatkan, di dalam ayat yang ke-17 tadi, ayat 18 dia di sini berkata bahwa pastilah kamu akan binasa. Jadi ada pilihan, ya. Kita juga yang hidup di akhir zaman, kita mau tetap pilih sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Ya. Kalau mungkin ada orang-orang yang mau mengalihkan hati kita kepada hal-hal yang bukan Tuhan Yesus, cepat-cepat kita datang sama Tuhan. Ya. Jangan sampai kita terseret di dalamnya. Cepat-cepat kita, Tuhan tolong saya mau tetap berjalan di dalam jalan, saya mau hidup di dalam rencana. Karena tidak sedikit di akhir zaman ini penyesat-penyesat itu datang, ya, lagi beredar-edar di muka bumi ini untuk menjatuhkan orang percaya, untuk mengalihkan iman orang percaya, bukan lagi kepada Tuhan Yesus, tetapi kepada yang lain. Sebab itu kita perlu Tuhan dalam hidup ini. Amin. Kita perlu Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita, menuntun kita, menguatkan dan menolong dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, supaya kita tidak binasa. Ya. Ayat 19, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, kepadamu kuperhadapkan. Jadi hal yang apa ya? Yang harus benar-benar diperhatikan oleh orang Israel. Karena Musa mengatakan bukan hanya satu kali, ya. Dia ingatkan lagi di dalam ayat ke-19, kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Tapi Musa bilang, pilihlah kehidupan supaya engkau apa saudara? Hidup. Ini loh ada pilihan. Tetapi Musa rindu, Musa mau orang-orang Israel saat itu, ayo pilih kehidupan, ya. Dikatakan pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Karena Musa mempunyai kerinduan yang begitu besar agar semua orang Israel yang keluar dari Mesir itu bisa masuk ke tanah Kanaan. Tapi tidak seperti itu.
Mari kita yang hidup saat ini, kita mau pilih kehidupan di dalam Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Yesus saja cukup bagi kita, ya. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya, kalau Tuhan yang berjanji setia kepada orang-orang Israel zaman Musa, Dia juga tetap setia sampai sekarang untuk saudara dan saya. Amin. Janjinya masih tetap, tidak berubah untuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita. Oleh sebab itu, tetap pilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup ini, dan dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, ya. Sebagaimana kerinduan Ibu Tibauli untuk terus dan rindu bersekutu. Bukan hanya kita ini saja, kita berdoa Kamis depan bertambah-tambah, amin. Sehingga kursi yang disediakan oleh Bapak Gembala, setiap Bapak Gembala bersihkan gereja ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang rindu, yang mengasihi Tuhan, yang haus akan firman-Nya. Tuhan memberkati kita. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau masuk dalam doa. Kita angkat pujian yang berkata, sekali Yesus, selamanya Yesus. Karena hanya itu pilihan kita, amin. Tidak ada yang lain di hati ini, karena Yesus satu-satunya kekasih hidup kita, sahabat hidup kita, penolong hidup kita, Bapa yang setia dalam hidup kita, anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Engkau sungguh luar biasa, Engkau sangat mengasihi kami, dan kami mau mengasihi Engkau Yesus Tuhan. Apapun yang dunia berikan kepada kami, tawarkan kepada kami, untuk kami memilih dunia, kami mau katakan sekali Yesus, tetap Yesus. Kami mau memilih kehidupan, kami mau memilih apa yang benar-benar dari Tuhan, sehingga Tuhan Yesus, kehidupan dan kemenangan itu boleh menjadi bagian kami, anak-anak-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya tambah hari
kehidupan kami tambah mencintai Tuhan, dan semakin kami rindu untuk mencari Tuhan. Sebagaimana kebenaran firman Tuhan, hati kami bersuka cita di saat orang mengajak kami, mari datang ke rumah Tuhan. Itulah kerinduan kami Tuhan. Kami rindu untuk senantiasa hidup ada di dalam rumah Tuhan, untuk menikmati Tuhan, menikmati bait Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Tuhan memberkati. Kami yakin dan percaya Tuhan sedang bekerja, Roh Kudus sedang bekerja di dalam setiap pribadi lepas pribadi dari anak-anak Tuhan GBD Makedonia. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertetapkan iman percaya kami, tambahkan iman percaya kami, untuk kami benar-benar mengenal Engkau lebih dalam, dan nama Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat ibadah kami saat sore hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir dan Tuhan melawat kami semua. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, sebelum kami pulang, biarlah berkat-Mu kecurahkan dalam kehidupan kami semua. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Pulanglah saudaraku dalam berkat-berkat Tuhan, berkat yang berlimpah dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita pulang. Haleluya. Amin. Selamat siang. Selamat malam. Tuhan berkati. Haleluya.